Judul Sengsara Membawa Nikmat. Penulis Tulis Sutan Sati. Penerbit Balai Pustaka. ISBN 979 407 361. Jumlah halaman 204. Kita beralih ke tokoh cerita dan sifatnya. Yang pertama, Midun, seorang pemuda yang santun, berperilaku baik, taat agama, pandai ilmu silat, dan rendah hati. Kedua, Kacak, seorang pemuda yang mempunyai sifat dan tingkah laku kurang baik. Dia angkuh, kasar, serta suka berfoya-foya. Yang ketiga, Tuanku Laras, seorang kepala kampung yang sangat kaya. Dia sangat ditakuti dan disegani di kampungnya. Yang keempat, Haji Abbas, seorang penghulu dan guru ngaji serta guru silat. Yang kelima, Maun, seorang pemuda berbudi, sopan, serta taat kepada agama. Dia sahabat karib Midun. Yang keenam, Halimah, seorang gadis yatim. Dia tinggal dengan ayah tirinya yang kaya raya. Dia termasuk perempuan berbudi dan taat pada agama. Yang ketujuh, Syekh Abdullah Al-Hadramut, saudagar kaya keturunan Arab. Hatinya kurang baik. Dia terkenal sebagai seorang rentenir. Yang kedelapan, Tuan Hof Komisaris, seorang kompeni dengan jabatan sebagai kepala komisaris. Dia mempunyai hati yang baik. Yang kesembilan, Pak Karto, seorang sipir penjara tempat Midun sewaktu di penjara di Padang. Dia mempunyai hati yang baik. Yang ke-10 dan sekaligus yang terakhir, Manjan, pemuda baik-baik. Dia adik kandung Midun. Penilaian tokoh cerita dan sifatnya. Novel ini mengandung banyak nilai yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Religius. Novel ini terdapat nilai-nilai religius. Ini diwakili oleh karakter Midun. Dari segi pendidikan, novel ini mengajarkan pembelajar untuk selalu belajar hal-hal positif karena akan berguna di kemudian hari. Latar terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, latar tempat di Minangkabau, Bukit Tinggi, Padang, dan Tanah Jawa. Yang kedua, latar waktu asar, hari Ahad pagi-pagi, dan malam hari. Yang ketiga, latar suasana, tegang, takut, sedih, dan bahagia. Tema dari novel Sengsara Membawa Nikmat adalah tentang kesabaran seseorang dalam menerima penderitaan. Kita beralih ke alur cerita novel Sengsara Membawa Nikmat. Kisah ini bercerita mengenai suka duka Midun yang menghadapi banyak cobaan sebelum hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Salah satu cobaan terbesar Midun adalah rasa dengki dari Kacak. Ia sering dicurigai dan difitnah oleh Kacak. Pernah istri Kacak terseret arus sungai karena Midun berada di tempat yang sama. Ia langsung menolong dan menyelamatkan istri Kacak. Namun, bukan berterima kasih, Kacak malah memfitnah Midun
hendak memperkosa istrinya. Kacak melaporkan hal tersebut pada pimpinan desa dan mereka mempercayai fitnah tersebut. Dan sebagai akibatnya, Midun dihukum untuk melakukan pekerjaan tanpa digaji. Ia melakukan hukuman tersebut di bawah pengawasan Kacak. Tidak berhenti sampai di situ, Kacak masih gerah melihat Midun masih berkeliaran di desa mereka. Ia akhirnya merencanakan sejumlah hal dengan tujuan membunuh Midun. Usaha tersebut selalu gagal, tetapi Kacak masih bisa menfitnah Midun, sehingga pada akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Midun menjadi seorang yang disegani sebab ia memiliki hati yang baik dan kepandaian dalam bela diri. Dalam menjalani masa tahanannya, Midun suatu hari bertugas menyapu jalanan. Secara tidak sengaja, ia melihat seorang gadis cantik yang duduk termenung sendiri. Setelah gadis itu pergi, Midun bermaksud menyapu di tempat gadis tersebut tadi duduk. Ia kaget dan mendapati sebuah kalung yang tercecer milik gadis tersebut. Akhirnya, setelah mengembalikan kalung tersebut, ia bisa berkenalan dengan gadis yang ternyata bernama Halimah. Halimah hidup bersama dengan ayah tirinya. Ia merasa tidak bahagia dan berniat mencari ayah kandungnya di Bogor. Midun berjanji setelah menjalani masa hukumannya, ia akan membantu Halimah mencari ayahnya di Bogor. Singkat cerita, Midun akhirnya keluar dari penjara dan membawa Halimah lari ke Bogor mencari ayahnya. Setelah menemukan ayah Halimah, Midun menetap di rumah tersebut selama 2 bulan. Dia merasa tidak enak dan kemudian memutuskan berangkat ke Batavia mencari pekerjaan. Saat di Batavia, Midun mendapat banyak sekali cobaan dan rintangan. Ia meminjam uang pada rentenir dan memulai usahanya yang akhir. Si rentenir menjadi iri dan menfitnah Midun. Akhirnya, ia masuk ke penjara sekali lagi. Setelah bebas, ia berjalan ke pasar baru dan secara tidak sengaja menolong seseorang sinyo Belanda yang diganggu penjahat. Sinyo Belanda tersebut ternyata anak seorang pejabat terkenal. Sebagai rasa terima kasih, Midun diberi pekerjaan dan akhirnya ia ke Bogor menikahi Halimah. Seiring perjalanan waktu, karir Midun menanjak dan dipercaya memimpin sebuah operasi di Medan. Hal tersebut mempertemukannya dengan sang adik bernama Manjau. Manjau bercerita bahwa keadaan keluarganya sangat menyedihkan. Akhirnya, sekembali ke Batavia,
Midun meminta agar ditugaskan di kampung halamannya. Ia akhirnya kembali ke sana dan bertemu dengan keluarganya, juga Kacak. Kacak sangat menyesali perbuatannya dulu pada Midun. Dan pada akhirnya mereka hidup bahagia di kampung halamannya. Kelebihan terhadap novel Sengsara Membawa Nikmat. Novel ini merangkum cerita dengan suasana adat yang membuka mata pembaca untuk melihat kehidupan Minangkabau. Cerita yang disajikan tidak bersifat imajinatif dan detail disertai dengan beberapa gambar hitam putih. Alur dari bab ke bab selalu konsisten, maka kami pun dapat menangkap isi dengan cepat. Dari lembaran ke lembaran selalu membuat pembaca penasaran dengan kelanjutannya. Watak para tokoh banyak yang menggambarkan kebaikan dan temanya pun sesuai. Setelah membaca novel ini, banyak pesan atau amanat yang dapat diambil. Amanat tersebut tak hanya cocok bagi dewasa, namun juga kami siswa SMP. Kekurangan terhadap novel Sengsara Membawa Nikmat. Novel ini merupakan sastra Melayu dengan bahasa kuno, sehingga sulit kami pahami. Kalimat terlalu dilebih-lebihkan, seperti majas dalam puisi. Banyak kalimat yang tak sesuai EYD dan kata-kata tak lazim digunakan. Spasi antar paragraf pun terlalu kecil, membuat kami sedikit pusing olehnya. Dari segi fisik, cover novel tak memikat perhatian. Tata letak kurang rapi dan jilidan yang mudah lepas, sehingga harus berhati-hati saat membuka lembaran baru. Kertas yang digunakan memang tak terlalu tipis, namun kurang tebal. Untuk alur memang biasa dengan cerita kehidupan sehari-hari, maka alur cerita pun bisa ditebak. Penilaian terhadap alur cerita novel Sengsara Membawa Nikmat. Kelebihan yang ditampilkan dalam novel ini bisa kita lihat dari konsistensi pengarang dalam alur ceritanya. Meski berjalan lambat, tetapi mampu menyelesaikan cerita dengan baik hingga akhir. Ulasan cerita novel Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara Membawa Nikmat adalah novel karya tulis Sutan Sati mengenai sebuah kisah kebangkitan. Ditulis pada tahun 1929 oleh beliau. Novel ini menunjukkan sebagian kehidupan masyarakat di Tanah Minang pada zaman kekuasaan Belanda. Selain itu, novel ini menceritakan penderitaan dan kesulitan hidup rakyat yang mereka alami, terutama dengan ketidakadilan hukum pada masa itu. Namun, dari kesengsaraan yang dialami, kita akan mendapatkan berkah dari Tuhan atas keteguhannya kepada imam, kepercayaan dan kebaikan
hati kita. Novel ini menceritakan Midun, seorang pemuda di desa yang terkenal oleh semua penduduk desa. Ia adalah seorang yang santun, berperilaku baik, taat agama, pandai ilmu silat, dan rendah hati. Ada juga lawannya, Kacak, pemuda di desa yang tidak disukai oleh penduduk di desa, walaupun ia adalah anak dari tuanku Laras atau kepala desa. Kesayangan penduduk kepada Midun membuat Kacak menjadi dengki dan terus berusaha untuk menjatuhkan Midun di berbagai kesempatan. Midun yang terus-menerus dijebloskan oleh Kacak menjalani segala kesengsaraan dengan ikhlas dan sepenuh hati karena ajaran guru pencak silatnya Haji Abbas dan ayahnya yang meyakinkan bahwa segala akan baik di akhir bagi Midun. Mulai dari hukuman kerja paksa sampai dijebloskan dalam penjara dialami oleh Midun. Walaupun segala hal itu, ia tetap bertahan dan menerima segalanya dengan sepenuh hati. Namun, semakin banyak hukuman yang Midun lewati, semakin dengki Kacak terhadapnya. Hal ini dikarenakan penduduk desa yang mengasihani Midun dan merasa bahwa ia tidak pernah bersalah, menjadi tawanan penjara. Midun tetap menjalani hari-harinya dengan tabah dan penuh keberanian. Dia selalu mempunyai keinginan untuk mempelajari banyak hal dan juga berkenalan dengan seorang gadis bernama Halimah yang kemudian ia nikahi dan punya anak. Pada akhirnya, setelah melalui banyak cobaan hidup, Midun menjadi bahagia dan penuh berkah, sedangkan Kacak yang tertangkap karena menggelapkan Nang menjadi seorang tahanan dan akhirnya dibuang ke Padang. Menurut saya, cerita novel Sengsara Membawa Nikmat yang merupakan salah satu mahakarya terbaik dari sastrawan termasyhur tulis Sultan Sati. Sangat menarik. Penggambaran tokoh-tokohnya sangat jelas. Rangkaian peristiwanya juga sangat menarik dan kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua, penyakit hati seperti iri, dengki, dan angkuh adalah salah satu hal yang dapat merusak hubungan antar manusia. Yang ketiga, kita bisa belajar dari sifat Kacak. Pada akhirnya, nafsu, kemarahan, dan emosi hanya membawa kesulitan bagi hidup dan diri sendiri.